Jadi ketika kami datang ke rumah Bapak ini sudah terbaring lemah di tempat tidurnya. Dia katakan, kenapa lama sekali datang? Saya sudah menunggu kalian. Jadi di beberapa tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya untuk melayani. Dan Tuhan izinkan saya melayani yang jauh dari tempat saya, yaitu di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tuhan izinkan saya untuk melayani bersama dengan partner saya di sana. Jadi ada kelompok yang mendatangi kami pada waktu itu, dan ketika kami memberikan pelayanan kesehatan kami itu, kelompok ini mengatakan kepada masyarakat di sana bahwa kenapa kalian pergi ke tempat mereka, sedangkan mereka itu adalah baru lulusan SMA saja. Sedangkan di tempat kami ini, kami hadirkan dokter dan perawat yang sudah profesional. Jadi pada saat itu, kami juga sudah mulai ragu apakah kami sanggup, apakah kami kuat untuk melakukan program kami ini. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan menjawab doa kami. Ketika kami akan melayani, kami mempunyai inisiatif juga. Sebelum kami melakukan program ini, Tuhan berikan kami petunjuk bahwa kami harus datangi mereka satu persatu ke rumah mereka. Jadi ketika kami datang satu persatu ke rumah mereka, mereka awalnya menolak, tetapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing kami sehingga kami bisa bersahabat dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi ketika kami datang ke tempat mereka, kami hanya melakukan beberapa pengecekan kesehatan saja. Mungkin seperti tensi dan cek gula darah dan sebagainya. Jadi melalui cek gula darah dan tensi dan sebagainya, akhirnya kami bisa melakukan pendekatan dan bersahabat dengan masyarakat yang di sana. Mungkin pada saat itu banyak orang ataupun kelompok yang menolak kami pada saat itu. Tapi Tuhan selalu membimbing kami sehingga kami bisa mendekati dan bersahabat dengan masyarakat di sana. Jadi pada waktu itu kami mempunyai inisiatif dan program. Mungkin Roh Kudus Tuhan membimbing kami dan mengatakan kepada kami bahwa partner saya mengatakan bahwa kita harus membuka les. Dan dari situ kami membuka les, yang kami latar belakang kami adalah seorang anak SMA, tapi Tuhan mampukan kami untuk membuka les bahasa Inggris dan matematika. Jadi pada waktu itu, dengan keterbatasan pendidikan, Tuhan mampukan kami untuk melakukan program les bahasa Inggris dan matematika kami pada saat itu. Dan pada saat itu juga banyak kelompok-kelompok lain yang tidak suka ketika kami memberikan pelayanan kami melalui les matematika dan bahasa Inggris itu. Tetapi ketika kami sudah bersahabat dengan orang-orang di sana, mereka percaya bahwa kami itu adalah orang yang baik. Itu bukanlah melalui kelakuan kami, tetapi adalah melalui Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami pada saat itu. Jadi ketika kami sudah melakukan les, ada beberapa kendala yang kami alami. Kami perlu yang namanya alat tulis, seperti spidol, papan tulis, meja, kursi, dan sebagainya. Tapi Tuhan izinkan ada peninggalan dari senior kami, yaitu alat-alat tulis sehingga kami bisa memakainya kembali. Tetapi itu masih kurang bagi kami. Tapi itulah ketika kami kekurangan, berkat Tuhan terus mengalir bagi kami. Ketika berkat Tuhan terus mengalir bagi kami melalui orang-orang yang baik hati yang memberikan dana kepada kami lebih utamakan itu untuk membeli alat-alat les untuk anak-anak yang ada di sana. Ada satu murid kami menelpon kami. Dia katakan seperti ini, "Mas, Bapak sakit, jadi disuruh datang ke rumah. Mau untuk apa?" Anak ini bilang, "Untuk mau didoakan saja." Jadi pada saat itu kami langsung kembali ke rumah dan kami pergi ke rumah Bapak ini untuk mendoakan dia. Jadi ketika kami datang ke rumah Bapak ini sudah terbaring lemah di tempat tidurnya. Dia katakan, "Kenapa lama sekali datang? Saya sudah menunggu kalian." Jadi kami katakan bahwa kami ada pelayanan di tempat lain, Pak. Jadi pada saat ini kami sudah datang, apakah yang bisa kami bantu? Jadi Bapak ini katakan, "Tolong doakan saja saya." Bapak ini, "Kenapa harus saya? Kenapa harus kami?" Dia katakan, "Saya percaya sama kalian." Dan mulai dari situ, saya percaya pada kuasa Tuhan. Berkat Tuhan itu saja bukan melalui dana ataupun keuangan yang ada kita miliki pada saat ini, melainkan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita dan percaya kepada kita. Itulah berkat Tuhan. Jadi setelah kami datang ke rumah Bapak ini, kami hanya menggunakan alat-alat ataupun bahan-bahan apa yang ada di dapur mereka pada saat itu. Pada saat itu kami
hanya mengambil air panas dan beberapa bahan lagi. Lalu kami sama-sama berdoa. Kami mendoakan Bapak ini selama 3 hari berturut-turut kami datang ke rumah Bapak ini. Di kemudian harinya, di keempat harinya, kami sudah melihat Bapak ini keluar dan beraktivitas kembali. Dan kami yakin dan percaya itu bukan melalui kekuatan kami, tapi itu adalah kuasa Roh Kudus Tuhan yang membantu kami. Dan biarlah melalui perbuatan-perbuatan ini, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan pada saat itu, nama Tuhan saya yang tinggikan dan dimuliakan. Jadi pada saat ini, ketika kami akan pulang, kami telah tiba di akhir pelayanan kami. Saya merasakan sedih dan bahagia juga. Sedihnya, ketika kami akan pergi, banyak orang-orang masyarakat di sana yang merasa kehilangan kami. Dan bahkan di sana, waktu itu mereka sampai menangis ketika kami katakan kami akan pulang. Tapi itulah, kami telah tiba di akhir pelayanan kami. Biarlah juga pelayanan kami di tempat sana bisa menghasilkan buah dan nama Tuhan saja yang tinggikan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.